Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Sintesa semuanya. Alhamdulillah, terima kasih ya yang malam hari ini sudah meluangkan waktunya untuk hadir di rangkaian acara yang diadakan oleh Sintesa, yaitu Wellness Webinar Insecurity ya. Insya Allah ini salah satu termasuk salah satu rangkaian acara untuk menyambut Hari Kesehatan Mental Dunia ya, yang insya Allah ada diperingati pada bulan Oktober nanti gitu. Kemarin di minggu ini sudah diawali ya dengan kegiatan free counseling untuk teman-teman yang beruntung kemarin ya. Dan beberapa alhamdulillah sudah merasakan ya gimana rasanya setelah konseling gitu. Dan insya Allah dilanjutkan lagi dengan acara selanjutnya yaitu webinar Wellness Journey Insecure yang insya Allah diadakan setiap hari Jumat di bulan Agustus, dan ini adalah pertemuan pertama di webinar ini yang insya Allah akan mengundang narasumber yang luar biasa ya terkait dengan bisnis di materi pertama ini. Sebelum masuk ke materi oleh Kang Calon dan Teh Fufu nanti akan ada sambutan terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Teh Fitri selaku CEO dari Sintesa Wellness Center. Kepada Teh Fitri, kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Suara saya terdengar, Teh Hafsah? Aman, Teh. Oke, baik teman-teman. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman yang antusias banget untuk mengikuti acara Wellness Festival ini gitu. Dan yang kedua juga saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang mau meluangkan waktu dan memberikan ilmunya kepada kami semua di sini dalam rangkaian acara Wellness Festival ini. Dan yang ketiga juga saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Board of Komisaris kita tentunya Kang Zen Permana yang sudah mendukung semua acara di Sintesa Wellness ini gitu. Dan terima kasih banyak yang tak terhingga buat para peserta yang hadir malam ini, yang sudah banyak ya Teh Hafsah, yang daftar udah 150 orang lebih gitu. Dan mudah-mudahan hari ini, pertemuan ini adalah bukan pertemuan yang terakhir tentunya buat kita semua di sini, tapi ini menjadi awalan buat kita semua agar lebih sadar, kenal, dan punya kendali. Karena hadirnya Sintesa Wellness itu ingin membantu teman-teman semua di sini untuk lebih sadar, lebih kenal, dan lebih punya kendali sama dirinya. Karena apa? Beberapa tahun lalu saya baru menyadari pentingnya itu tentang apapun yang kita lakukan, kita harus sadar gitu. Karena dengan kesadaran kita tahu sebab akibat apa saja yang akan kita dapat ketika kita melakukan sesuatu gitu. Jadi segala sesuatunya lebih meaningful dikerjakannya gitu ya. Dan Sintesa ini berdiri atau dibuat ya, atau lembaga ini berdiri ini untuk apa? Salah satunya adalah untuk membantu teman-teman lebih kenal, lebih sadar, lebih punya kendali sama dirinya agar apa? Agar semua yang dikerjakan itu kita benar-benar meaningful dan apa yang kita kerjakan itu semuanya ada hikmahnya gitu ya. Dan kita tuh menikmati banget mau itu eh, hal-hal yang positif ataupun negatif, kita lalui prosesnya semua dengan kesadaran tentunya gitu. Nah, salah satunya adalah acara malam ini ya Teh Hafsah. Ini adalah bagian dari kami untuk mengkampanyekan tentang kesehatan mental gitu. Karena memang kesehatan mental ini masih dianggap abstrak oleh sebagian orang gitu. Dan kadang orang yang merasakannya pun merasa baik-baik aja, padahal dia sedang tidak baik-baik saja. Dan alhamdulillah kesehatan mental ini sekarang sudah menjadi prioritas ya, teman-teman juga udah mulai melek ya. Contohnya kayak kemarin Teh Hafsah, dalam waktu 5 menit aja kuota konseling gratis itu udah full banget gitu, sampai ada yang nge-DM, sampai ada yang chat gitu ya. Kok udah ditutup sih? Memang karena kita batasi kuotanya hanya 20 peserta dalam 1 bulannya.
Karena apa? Terkait dengan para konselor juga, ketersediaan waktu para konselor juga. Pengennya mah banyak banget gitu ya teman-teman, mohon maaf sekali lagi. Tapi mudah-mudahan nanti di bulan September yang belum dapat kesempatan nanti bisa ikut. Nah, ini kita seneng banget, saya Kang Zen dan teman-teman Sintesa tuh seneng banget karena teman-teman menyambut dengan baik gitu ya, sampai banyak banget yang DM, yang pengen gitu. Berarti eh, kampanye kita tentang kesehatan mental terhadap teman-teman Sintesa semua mudah-mudahan bisa tersampaikan gitu ya. Dan mulai teman-teman punya kesadaran bahwa aku sedang tidak baik-baik saja dan butuh teman untuk ngobrol, untuk bicara gitu. Dan akhirnya teman-teman menghubungi Sintesa dan mau konseling di Sintesa gitu ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman karena tidak semua orang punya kesadaran tentang kesehatan mental dan tidak semua orang punya kesempatan gitu untuk sadar, kenal, dan punya kendali terhadap dirinya. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini adalah bagian dari teman-teman yang bisa spreading ya ilmu-ilmu malam ini, enggak hanya berhenti di teman-teman, tapi teman-teman bisa menjadi influencer untuk teman-teman terdekatnya, sahabat, saudara, dan semuanya. Terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman dan narasumber tentunya Kang Canun, Teh Fufu, ya Allah. Terima kasih, jazakumullah khairan kasir, dan buat teman-teman semuanya, salam sehat selalu dari Sintesa Wellness ya. Mudah-mudahan acara malam ini dan acara-acara di Jumat ke depannya teman-teman bisa ikut hadir gabung setiap Jumatnya dan selalu diberikan kesehatan baik fisik maupun mental oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Fitri. Nah, untuk teman-teman Sintesa yang mau berinteraksi gitu atau berkenalan dengan Teh Fitri bisa ke IG-nya nanti ya, @fitrianingrajasa. Betul ya Teh? Oke, selanjutnya kita akan masuk nih. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang udah ditunggu-tunggu nih ya tentang insecure, tapi dibahas dari segi entrepreneur atau segi bisnis gitu ya. Pasti teman-teman di sini yang ikutan mungkin ada yang udah punya bisnis atau ada yang masih mikir-mikir, aduh mulai nggak ya gitu ya, atau gimana ya kalau gini kalau gitu gitu. Atau apa sih dampaknya insecure terhadap bisnis gitu. Gimana kita untuk memulai agar tidak merasa insecure. Nah, itu nanti insya Allah akan dibahas oleh Kang Canun dan Teh Fufu. Sebelum masuk ke materi, saya izin perkenalkan dulu ya, Kang Canun dan Teh Fufu. Nah, beliau ini merupakan, kalau Kang Canun lulusan kedokteran ya Kang, betul, Universitas Pajajaran. Teh Fufu juga lulusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Bandung, yang udah 10 tahun ini berkecimpung di bidang pernikahan dan keluarga. Selain itu, beliau juga sebagai marriage trainer, romantic couple planner. Nah, ini udah bener-bener romantic couple planner, entrepreneur yang insya Allah, dan alhamdulillah ya, selama berapa tahun ya Kang? Berarti sudah jalan hampir 6 tahun lebih ya, mau 6 tahun ya Kang, insya Allah mendirikan Sakinah Lentera Berkah, Sakinah Publishing yang beliau ini sudah menerbitkan lebih dari 150 buku, Masya Allah, terkait untuk buku-buku anak dan buku parenting, keluarga, pernikahan, dan insya Allah pada malam hari ini beliau akan menyampaikan kepada kita hal-hal terkait tentang entrepreneur mindset insecurity, tentang bisnisnya kali ini. Silakan Kang Canun, kami Baik, persilakan. atur nuhun Teh Hafsah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah izinkan kita untuk berkumpul bertemu di sini ya. Alhamdulillah seneng banget. Meskipun ini juga saya jarang banget nih, kayaknya baru sekarang nih kayaknya diminta sharing biasanya tentang keluarga. Lah ini sekarang kok tentang entrepreneur sih, tumben ini kenapa? Kayaknya apa nggak salah Karena gitu. Sakinah tuh progresnya
pertumbuhannya luar biasa, Kak. Oh, Nah, gitu. ini menarik Ya, untuk betul. dibahas juga, sharing gitu ke kita. Ya, baik. Jadi mungkin nanti ini saya makanya dibilang apa namanya, dibilang sharing cuman nanti insya Allah ini saya mau sharing aja ya, dan semoga nanti bisa cocok sama teman-teman sekalian. Tapi sebelum kita mulai, saya boleh nggak pengen tahu dulu? Mungkin nanti tulis aja di chat ya, atau tulis aja di chat, atau mungkin nanti raise hand. Yang kira-kira pengen berbisnis atau sudah punya bisnis siapa aja? Pengen tahu dong? Heeh. Yang udah punya bisnis, udah running bisnis, atau oke, oh udah ada ya. Pada dasarnya di sini kayaknya udah ada semua ya. Oke. Boleh tahu nggak yang dirasa sering menjadi kesulitan teman-teman? Oh, lagi berbisnis, masih skala kecil ya, nggak apa-apa insya Allah. Insya Allah kita sama-sama masih di UMK ya, UMKM ya. Skala kita masih sama-sama di UMKM, insya Allah. Jadi, nah teman-teman ketika running bisnis itu, kenapa teman-teman pengen running bisnis gitu? Saya pengen tahu dulu, boleh nggak teman-teman cerita? Why you want to run a business? Why-nya apa sih? Nah, bakat. Bakatku butuhnya. Oh iya tuh mirip pisan. Mohon bakatku butuh. Betul. Tanpa terikat dengan orang lain. Butuh. Oh iya, ada yang masih, oh ada yang sambil kuliah. Keren banget ini. Ada yang bisa dikerjakan fleksibel sambal. Oh sambil kali. Oh ada Tevit. Oh Tevit dia udah beres check out-nya Tevit. Masya Allah ya. Bantu saudara lebih dekat dengan keluarga. Oh oke. Masing-masing dari kita punya ekspektasi ya. Masing-masing dari kita punya ekspektasi ya buat dalam menjalani bisnis ya. Yang mana kadang-kadang gini nggak, pernah nggak dalam ngejalanin bisnis itu kita punya ekspektasinya tanda kutip lumayan tinggi gitu ya. Dan ternyata ketika dijalanin itu tidak seindah seperti apa yang kita ekspektasikan. Nah, itu dia. Oke, misal contoh nih, pengen yang fleksibel makanya berbisnis. Kerasa nggak jangan-jangan income juga pernah dalam prosesnya ikut-ikutan fleksibel. Ikut-ikutan fleksibel ya. Aduh, 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 aduh. Nah ini kan ini menarik nih. Bisa lebih dekat dengan keluarga. Di satu sisi kita pengen expect kayak gitu. Tapi pernah nggak ngerasain ketika orderan pengen tinggi, pengen kan? Orderan banyak pengen kan? Nah, orderan lagi tinggi-tingginya, chat lagi masuk banyak-banyaknya, ternyata anak juga ikutan rewel. Gimana tuh? Wah, ya, welcome to reality. Ya, kadang-kadang gitu ya. Ngerasain nggak kondisi-kondisi kayak gitu? Kondisi-kondisi di mana ya balik lagi tadi, rasanya pengen bisnis tuh, ekspektasi tuh pengen gimana gitu. Setelah dijalanin kok perih ya. Malah saya ini tadi, kemarin di Facebook itu saya ngelihat ada orang lagi curhat. Jadi orang lagi curhat ini nih, tulisannya kayak gini nih. Judulnya tuh kayak gini, jadi founder atau entrepreneur itu berat dan perih. Waduh. Bilangnya kayak gitu. Jadi orang-orang kan biasanya kayak ngebayangin, oh jadi CEO of apa, jadi founder of apa, kayaknya keren. Kayaknya kalau misalkan jualannya laris nanti tuh kayaknya bagus gitu ya. Kayaknya dengan bisnis pengen punya lebih banyak waktu dengan anak gitu, lebih fleksibel. Tapi ternyata justru kadang-kadang kebalikannya gitu yang terjadi. Nah, itu kalau apa namanya? Kalau misalkan kita nggak mindful ya sama kondisi-kondisi kayak gitu, wah itu kebayang tuh. Yes, bisa jadi babak belur. Nah, cuman itu yang pertama ya, apa namanya, hal pertama yang nanti akan menjadi bahasan kita. Nah, terus hal yang kedua, sekarang kita bicara dulu yang enak-enaknya ya. Ngebayangin jadi entrepreneur itu teman-teman punya ekspektasinya apa? Pengen punya income berapa? Dari income itu ceritanya pengen bisa apa? Nah, kalau ngelihat orang-orang luar kayaknya, nih hasil bisnis beli motor, beli mobil, beli macam-macam ya. Beli HP flagship,
bisnis jalan, kitanya jalan-jalan. Oh, aduh. Oh, ada yang buat lulus sarjana, Masya Allah, keren banget. Ada nggak yang kira-kira punya ekspektasi lagi tuh kayak gitu, 100 juta. 100 juta itu pengen dibeliin apa itu, Teh Elin? Ngebayangin kalau 100 juta, pengen sedekah, pengen bisa beli rumah yang lebih nyaman. Oh, ada yang haji. Oh, Masya Allah. Nice, insya Allah. Semoga saya doakan teman-teman dimudahkan untuk proses hajinya ya. Saya juga alhamdulillah sama istri sampai sekarang belum punya rumah. Sampai sekarang saya belum punya rumah. Jadi bisa jadi buat teman-teman yang udah punya rumah sebetulnya lebih suksesan teman-teman daripada saya, daripada kami. Jadi kayaknya lebih pas sebetulnya yang sharing adalah teman-teman yang udah lebih sukses daripada kami gitu. Punya rumah. Cuman tahun lalu alhamdulillah Allah izinin kami untuk fokus haji furoda berdua, saya sama istri. Wah, itu nikmatnya luar biasa banget. Ada kenikmatan yang berbeda ketika kita ngejar ngejar haji dulu ketimbang misalkan berumah, itu indahnya luar biasa. Nah, cuman balik lagi tadi ya. Ketika kita bicara ekspektasi tadi ya, rumah bisa upgrade, gadget. Saya baru nonton Gadgetin, baru ngelihat ternyata Samsung ngeluarin tab terbaru, Samsung Tab Ultra, Samsung S9 Tab Ultra, harganya tebak berapa? 22 juta. Oh. Itu tuh tadi baru banget saya lagi tadi nonton. Wow, keren banget ini speknya. Nah, teman-teman, sekitar tahun 1950 ya, 1950 itu kan gadget secanggih sekarang nggak sih? HP aja nggak ada ya kayaknya. Nggak ya? Nah, pertanyaannya teman-teman kayak gini. Kira-kira 50 tahun lalu happiness index orang-orang yang hidup 50 tahun lalu sama yang sekarang kira-kira gimana? Kira-kira. Happiness index orang-orang 50 tahun lalu sama sekarang kira-kira kayak gimana? Bedanya seperti apa? Lebih bagus dulu. Loh. Menarik ya. Kenapa ini? Kenapa Teh Adia sama Teh Sahila malah bilang kok kayaknya happyan dulu? Oh, minim distraksi. Punya kerjaan, nggak ada perang. Kalau di Indonesia kan lagi ini ya, proses berantem sama Nika ya. Nica apa tuh? Pokoknya ini pembebasan Inggris lagi perang, makanya di mana di Surabaya kan lagi perang juga kalau nggak salah. Lagi ada perjanjian kayak Rumroyen, Linggarjati gitu-gitu kan. Oh, nggak banyak insecure-nya, nggak banyak info yang aneh-aneh karena cuma televisi. Iya, malah saya tahu yang saya tahu waktu zaman dulu itu pornografi itu hanya ada satu-satunya di TVRI. Pornografi itu dalam program Dunia Satwa. Dunia Satwa, iya. Satu-satunya program pornografi itu cuma itu doang. Tapi kalau sekarang kayaknya gimana gitu ya. Iya. Nah, jadi wah ini menarik juga ya teman-teman sekalian ya. Berarti perkembangan teknologi ya, teman-teman mengasumsikan kalau gitu. Perkembangan teknologi, kecanggihan, kemewahan semua barang-barang yang kita dapetin itu berarti tidak sebanding dengan happiness yang kita dapetin. Maksud teman-teman kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman ngerasa bahwa kayaknya happiness index orang-orang zaman dulu lebih happy. Jadi maksudnya gitu. Ini menarik loh. Ini menarik loh. Ini menarik loh. Teman-teman sendiri jawab ya. Kayaknya lebih happy dulu. Kesannya kan berarti kalau kayak gitu, kecanggihan teknologi, kemewahan, mobil lebih mewah, apa dan macam-macam lebih mewah gitu ya. Itu berarti tidak berbanding lurus dong sama happiness index. Maksud teman-teman gitu? Begitu? Jadi bingung nggak nih jawabnya sekarang nih? Aduh, gimana ya? Nah ini, saya pengen lihat judul jurnal, makanya saya tuh lagi baca tadi, ini bacanya keren banget. Jadi ada penelitian yang ditulis di Journal of Economic Behavior and Organization tahun 1995. Penulisnya Richard A. Easterlin. Nah, itu ya, mungkin lebih tahu. Judulnya adalah ini. Will raising the incomes of all
increase the happiness of all. Nah, apa yang dilakukan sama Pak Richard Easterlin ini, beliau memang melakukan ini studi komparasi ya. Bagaimana Jepang 50 tahun yang lalu sama sekarang, Jepang dari 1950 dan 2000 itu happiness index-nya kira-kira bagaimana sih? Ternyata happiness index yang didapatkan dari 50 tahun yang lalu sama sekarang itu tidak jauh beda. Nggak jauh beda. Kenapa nggak jauh beda? Kayak gini. Misalkan, teman-teman, kalau misalkan ya, uang bukan lagi masalah buat Anda. Ya, Anda income 1 miliar sebulan. Income bersih 1 miliar sebulan. Oke? Beli iPhone 14 setiap bulan 5 biji, masalah nggak buat Anda? 1 miliar sebulan? Nggak masalah ya? Nah, Anda beli. Happy nggak tuh pertama kali megang iPhone 14 Pro Max yang ada tompel-tompel gerak Dynamic Island-nya itu? Wah, kayak gini. Ganti mobil. Wah, gitu ya. Happy nggak kira-kira? Nah, kalau happy, ya, pertanyaan saya, kira-kira seberapa lama happy-nya? Euforianya cuma bentar ya? Oke, iya, seberapa lama tuh kira-kira? Wah, makanya seminggu. Sadis juga kalau seminggu. Saya kemarin tuh sempat ngelihat juga ada yang namanya ini, fenomena namanya hedonic treadmill, teman-teman sekalian. Hedonic treadmill. Nah, ini menarik nih. Nanti kalau teman-teman nanti googling ya, tuh saya tulis di ini ya. Teman-teman tahu ya treadmill ya? Tempat lari. Nah, itu. Hedonic treadmill. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang lagi happy, itu banyak tuh hormon-hormon yang keluar di dalam otak kita yang itu bikin kita wow, Masya Allah kayak gitu ya. Tapi itu tidak bertahan lama. Gitu. Itu keluar tapi tidak bertahan lama. Ketika itu turun ya, kita nanti akan membiasakan nikmat yang sudah kita rasakan tadinya sedemikian wow, itu jadi dianggap biasa aja sehingga orang ketika sudah terbiasa sama suatu nikmat, dia pengen merasakan nikmat yang sparkling kayak tadi lagi, dia pengen mencari sesuatu yang lebih lagi. Gitu. Makanya yang menjadi salah satu sebab kenapa happiness index orang 50 tahun lalu sama sekarang itu cenderung sama, itu salah satunya adalah karena memang tadi happiness yang misalkan didapatkan dari materi itu cuman sementara aja. Naik, terus jadi biasa lagi. Kita nyari, kita ngejar, naik, terus biasa lagi. Kayak gitu aja terus siklusnya itu. Siklusnya itu terus-terusan aja kayak gitu. Sehingga yang nanti jadi menariknya sekarang kayak gini nih teman-teman sekalian, berbicara tentang entrepreneurship-nya ya. Kalau kita lihat di luar sana kan banyak sekali ya bahasan tentang entrepreneurship itu kesannya kayak gini nih. Nih lihat nih, flexing. Gitu ya, banyak ya flexing. Nih, mobil baru, apa baru, ini baru, itu baru. Yang ternyata itu impact-nya tidak dalam jangka panjang. Maka teman-teman, buat apa dong kalau gitu kita capek-capek entrepreneurship? Padahal kalau bicara masalah capek atau nggak capek, lebih enak sebenarnya udah dapet dapat instruksi dari atas kan? Coba teman-teman pikirin deh, kalau misalkan jadi entrepreneur itu nggak ada yang ngedisiplinin, selain diri sendiri. Coba kalau misalkan jadi karyawan, ada kan yang disiplinin kan? Iya, itu kayak gitu. Kedua, kalau misalkan udah kerja jadi tim orang lain, jadi karyawan, teman-teman ya udah SOP-nya jelas. Sedangkan kalau misalkan memulai pertama kali jadi entrepreneurship, coba yang teman-teman jadi CEO kan, Chief Everything Officer. Semuanya dikerjain sendiri. Ya nerima order, ngebungkus, packing gitu toh. Saya bahkan ingat banget tuh. Dulu awal-awal Sakinah berdiri, saya ikutan packing dan packingnya nggak indah, nggak bagus, suka diomelin lagi sama Dami. Ya, oke. Suka masih ngomel kayak gitu. Saya kadang-kadang ketika motor rusak, saya bawa saya bawa hasil packingan sendiri itu ke ekspedisi. Nah kan itu dilakukan sendiri. Pernah juga ngerasain masa di mana ini orderan makin lama makin banyak.
Kadang-kadang tadi pengennya bareng sama keluarga, justru malah keluarga nggak keurus. Nah, jadi entrepreneur itu kalau dilihat-lihat, kalau dipikir-pikir lagi, justru malah jauh lebih riuh daripada jadi karyawan, gengs. Dalam kata lain, kalau seandainya kita nggak punya apa ya, kalau misalnya kita nggak mindful sama niatnya kita buat jadi entrepreneur, teman-teman sekalian, itu capeknya luar biasa itu. Hidup tidak seindah apa ya? Hidup tidak seindah, ya udah resign aja, terus jalankan passionmu dengan berbisnis dan kemudian kamu nanti bakal sukses. Itu terlalu simplicity itu. Itu justru malah ketika kita berbisnis sekarang kan pasti banyak hal-hal yang perlu kita lakukan, itu justru banyak yang kita rasa itu tidak sesuai passion. Kalaulah misalkan passion itu yang jadi parameter ya. Kalau misalnya passion tidak jadi parameter. Nah, jadi gimana dong teman-teman? Gimana caranya kita mendapatkan mindfulness dari entrepreneurship? Malah nggak sedikit loh, justru dengan apa ya? Maksudnya adalah semakin membesarkan bisnisnya makin gede, bisnisnya makin gede, keluarga justru malah nggak keurus. Jadi dilema ya, Kang? Nah, itu saya udah ngelihat banyak kasusnya. Gitu. Nggak perulah kita cerita gosip yang kemarin lagi rame ya. Ya, cuman maksudnya kan itu. Dalam arti kalau misalkan kita bicara tentang mindfulness, nah ini perlu kita mulai dari mana dong kalau kayak gitu? Gimana caranya dengan lelah-lelahnya kita menjalani bisnis, kita bisa mendapatkan mindfulness. Nah, kalau kunci saya mendapatkan mindfulness itu, teman-teman sekalian, pertama ini, saya terinspirasi sekali sama surat Al-Waqiah ayat 63, ayat 64. Sebentar, saya coba bukain ya. Buat teman-teman yang bawa Al-Quran, nah boleh ngintip surat Al-Waqiah ayat 63, 64 ya. Ini saya bisa share ini nggak? Share screen nggak? Bisa Kang. Ya, oke. Saya izin share screen ya. Nah, ini nih. Sebentar. Nah ini. Saya terkagum-kagum luar biasa teman-teman sekalian. Dan bahkan saya ngerasain bahwa buat saya ini adalah kunci betul-betul mindful untuk ngejalanin bisnis. Yaitu adalah surat Al-Waqiah, surat ke-56 ayat 63 dan 64. Ini ya, kita fokus di dua ayat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitum ma tahrusun. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kenapa ini keren? Karena gini. Kita lihat ayat 63. Afara'aitum ma tahrusun. Perhatikanlah benih yang kamu tanam. Apakah kamu memperhatikan benih yang kamu tanam? Bayangin kita adalah seorang petani. Petani ketika nanam pengennya apa sih? Ekspektasi utamanya apa sih? Padi, beras. Iya, ekspektasinya apa tuh? Padi beras itu apa? Dia nanam. Terus ekspektasinya apa? Panen. Ya, ekspektasinya panen, berhasil. Gitu. Dan Allah minta kita untuk melihat nih, coba perhatikan benih yang kamu tanam. Kenapa? A'antum tazra'unahu? Kamu bukan yang numbuhin. Itu pertanyaan retoris dari Allah. Am nahnu zari'un? Atau kami yang numbuhin? Coba, yang dilakukan sama petani biar dia mau panen apa? Disiram. Terus? Dirawat supaya tidak kena hama. Oke, banyak yang perlu dilakukan ya. Nah, tapi ketika nyiram, nah teman-teman juga mungkin pernah ya waktu SD, apa tuh namanya tuh, nanam kacang hijau. Pernah. Di kapas. Ya. Iya, panjang gitu tuh. Yang teman-teman lakuin adalah kapasnya dibasahin. Gitu toh. Yang numbuhin siapa? Allah. Iya. Dengan kata lain apa gini teman-teman? Maksudnya gini, petani itu dia melakukan ikhtiar ya. Ikhtiarnya dia lakukan. Nah, tapi pertanyaannya adalah gini.
Itu kan ikhtiar itu adalah faktor yang bisa dikontrol sama petaninya ya. Nah, ada nggak faktor-faktor yang nggak bisa dikontrol sama sang petani? Satu, Ada. cuaca bisa dikontrol. Tidak. Kedua, ini apa namanya, daya kapilaritas bisa dikontrol? Nggak bisa daya kapilaritas. Nutrisi dalam tanah, tingkat keasaman, pH, nggak bisa. Kalau kita perhatiin teman-teman sekalian, antara ikhtiar yang kita lakukan sama hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, sebetulnya banyakan mana? Banyakan mana sebetulnya? Banyakan ikhtiar? Yakin? Coba kita cek lagi ya. Coba kita cek lagi ya, hal-hal yang bisa dikontrol bahkan sama petani. Petaninya sehat, kira-kira bisa dikontrol nggak? Jantungnya, detak jantungnya. Enggak. Ya. Faktor dalam tubuh banyakan banget yang nggak bisa dikontrol. Detak jantungnya, metabolismenya, apalagi? Sebutkan lagi banyak. Itu banyak lagi. Triliunan sel. Kita 1 kilogram tubuh kita itu kurang lebih sama dengan 1 triliun sel. Dari situ aja banyakkan faktor yang nggak bisa kita hitung. Saya membandingkan faktor ikhtiar, faktor yang bisa kita kontrol, sama faktor yang nggak bisa kita kontrol. Menurut saya perbandingannya adalah 1 banding tidak terhingga. 1 banding tidak terhingga. Nah, ini menariknya teman-teman sekalian. Kenapa kalau kayak gitu, dalam hidup kita, seolah-olah hidup hasil itu ditentukan seolah-olah sama ikhtiar. Contoh, Anda haus, ya. Goals-nya Anda adalah pengen ngambil gelas, ngambil air minum ya. Padahal kan itu dari melakukan hal seperti itu aja itu banyak faktor yang nggak bisa kita kontrol kan. Jantung kita nggak bisa kita kontrol dan lain-lain macam-macam. Listrik bisa tiba-tiba mati. Rumah saya nomor 1, kantor nomor 22. Nomor 22 lagi mati total. Karena Pasar Sadang Serang lagi kebakaran. Di Bandung, Pasar Sadang Serang lagi kebakaran, otomatis kantor saya sekarang lagi mati. Gitu. Dispensernya sama-sama bottom load di bawah. Saya masih bisa ngambil minum. Di sana karena listrik bisa ngambil minum. Nggak bisa. Nggak bisa. Gelap lagi. Kayak gitu. Mati total. Semuanya banyak rumah itu deret mati total. Dari nomor 13 sampai nomor 22 itu mati total. Tandanya apa? Banyak hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Tapi balik lagi tadi, kenapa Allah seolah-olah perlihatkan bahwa dalam hidup kita seolah-olah ikhtiar itu penentu hasil. Padahal 1 banding tidak terhingga. Sampai sini kebayang maksudnya? Nah, kenapa Allah izinkan kejadian tersebut? Kejadian hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Padahal kalau 1 banding tidak terhingga, normalnya harusnya lebih sering kejadian apa coba? Normalnya harusnya yang lebih sering kejadian itu adalah apa yang kita inginkan atau apa yang tidak kita inginkan. Masuk nggak sampai sekarang sini? Saya takutnya tadi kecepatan banget nih ngomong. Lagi mikir. Oh, lagi mikir. Kan balik lagi tadi ya, ikhtiar 1 ya. Hal yang bisa kita kontrol 1, hal yang tidak bisa kita kontrol banyak banget. Sebutnya tak terhingga. Harusnya kalau ngelihat perbandingan itu, harusnya yang lebih sering terjadi itu harusnya apa? Yang kita harapkan atau yang di luar harapan kita? Di luar harapan. Harusnya di luar harapan ya. Kenapa dalam hidup kita seolah-olah hidup kita itu banyaknya adalah yang kita harapin semua terjadi? Kenapa ya? Harusnya kan gitu kan? Di luar harapan. Itu tanda apa coba? Iya, tanda sebetulnya Allah Maha Pemurah. Allah tuh sayang banget sama kita. Jadinya membuat seolah-olah ikhtiar kita itu adalah penentu hasil. Kurang kasih sayang apa Allah sebetulnya sama kita? Meskipun kalau misalkan terjadi hal-hal di luar harapan kita, normal kan? Ya udah. Nah, maka di sini teman-teman sekalian, ya,
Kadang-kadang gini, yang kadang-kadang jadi kebablasan kita itu adalah kita tuh menciptakan, kita tuh seolah-olah jadi lupa sama Allah. Lupa Allah Maha Pemurah, sehingga dengan sombongnya kita bakal bilang bahwa ikhtiar itu tidak mengkhianati hasil. Kata siapa? Allah nih bilang nih tadi ayat 63-64. Perhatikan benih yang kamu tanam. Yang tumbuhin siapa? Kamu atau kami? Kalau kita bawa ke jualan kita, coba perhatikan cara closing kamu. Yang bikin customer kamu closing itu betul gara-gara copywriting kamu, atau kami yang gerakin hati customer sehingga tertarik sama copywriting kamu? Yang mana? Allah yang menggerakkan hati customer. Ya. Nanti juga bakal bilang gitu Allah nih kalau misalnya lihat ayat 364 nih. Perhatikan badan kamu yang sehat. Yang sehat itu betul gara-gara cara kamu makan, atau coba lihat mana tuh triliunan sel dalam tubuhmu yang ngegerakin itu semua siapa? This is the beautiful of this ayat. Dengan kata lain teman-teman sekalian, kalau mau mindful, kalau mau nggak insecure sama ngejalanin bisnis, yang saya pahami adalah jangan mendikte Allah sama hasilnya. Karena yang suka bikin kita stres dalam menjalani bisnis itu adalah kita bertindak seolah-olah kita jauh lebih tahu daripada Allah yang Maha Tahu. Loh, maksudnya apa? Ya, misalkan udah kejadian. Dalam kepala kita suka ada nggak kata, harusnya kan kayak gini. Aku udah capek-capek, bla 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 bla. Harusnya kan, nah ciri-cirinya gitu. Harusnya. Ini apa kalau bukan mendikte Allah yang Maha Tahu? Makanya guru saya bilang, kalau Allah Maha Tahu, maka kita manusia Maha sok tahu. Gitu. Maka jadi kalau ngejalanin bisnis, ya udah. Kita punya harapan, it's okay, kita punya harapan, nggak ada masalah. Cuman ya udah, jangan merasa bahwa hasil yang kita targetin itu adalah seolah-olah hak kita. Emang masa depan punya Anda? Bukan. Yang Allah kasih itu adalah masa kini. Bukan Allah kasih ya. Allah titip. Masa kini itu Allah titip. Maka perlu kita lakukan sebaik-baiknya. Nanti ketika Allah sudah nitipin masa kini, kan nanti kita bakal ditanya, masa kini yang sudah kuberikan, kamu lakukan untuk apa? Nah, maaf. Sampai sini kebayang nggak maksudnya? Bisi terlalu Kebayang. Kebayang ya? Nah, jadi di situ teman-teman sekalian. Makanya saya jujur-jujuran aja ya. Kalau banyak kan yang suka bilang misalkan, ayo setting goals, goal setting, bisnis itu goal setting, bisnis itu goal setting. Banyak nggak yang kira-kira di luar sana suka mengarahkan seperti itu? Banyak. Saya kalau mau jujur-jujuran, dari awal kami bikin bisnis sampai sekarang, kami nggak pernah goal setting. Justru yang saya tulis di Yang saya tulis di agenda saya, apa goals tahun ini? Goals tahun ini adalah, ya Allah, aku izinkan hamba hidup segimana inginnya Engkau aja ya Allah. Karena Engkau Maha Tahu, karena Engkau lah yang terbaik. Biarkan hamba izinkan hidup segimana pengennya Engkau aja, jangan segimana pengennya aku ya Allah. Karena kalau pengennya aku itu rentan nempel sama hawa nafsu. Kalau pengennya aku, bisa jadi pengennya buruk-buruknya hawa nafsuku. Hawa nafsuku itu cenderung ini kan nempel berat gitu. Maka ya Allah, aku hambamu, pakai aku ya Allah, pakai aku ya Allah. Mau dikemanain, pakai aja kami ya Allah. Sakinah tolong dipakai ya Allah. Itu gitu. Jadi fokusnya kita adalah, ya Allah, jadikan sakinah ini adalah sebagai kendaraan hidayah buat orang-orang yang Engkau tolong temuin ya Allah.
Hamba cuman kayak petani tadi aja. Profesionalitas dijalanin kuat-kuat, ya. Profesionalitas dijalanin kuat-kuat. Kita lakukan POAC seperti biasa ya, planning, organizing dan lain-lain macam-macam. Itu kita lakukan. Cuman itu bukan jadi penentu hasil. Saya selalu bilang, tekankan, ini nggak boleh yang namanya ikhtiar kita ini jadi apa namanya, seolah-olah jadi Tuhan. Gitu. Seolah-olah jadi Tuhan, bukan. Terus ngapain kita ikhtiar banyak-banyak kalau kayak gitu? Ikhtiar kita perlu kuat-kuat, kencang-kencang itu bukan buat jadi penentu hasil. Tapi ikhtiar kita kuat-kuat, kencang-kencang itu adalah cara kita ngerayu Allah, semoga Allah berkenan menurunkan ridhonya sama kita. Gitu. Kita banyak dosa. Kami banyak dosa. Kami banyak amalan yang tidak sempurna. Sholat Isya tadi aja nggak mindful 100%, kadang-kadang tadi kepikiran, aduh lapar ya, aduh apa ya. Itu apa namanya, amal-amal sholat wajib kita aja banyak yang kayak gitu. Makanya kami berharap salah satunya, semoga kami ikhtiar kencang kuat-kuat itu, semoga dilihat sama Allah, dilirik sama Allah, dan Allah berkenan menurunkan ridhonya. Sama staffnya Sakinah, sama rangersnya Sakinah, semoga produknya Sakinah bermanfaat buat customer, pokoknya sama semuanya, sama vendor-vendornya, semoga semuanya bermanfaat. Dan saya nggak kebayang ternyata ada ilustrator yang sebelum dapat kerjaan dari Sakinah sering bikin gambar-gambar yang agak-agak blue. Ya, sering itu bikin gambar-gambar agak-agak blue. Waktu awal-awal kita lihat gambarnya bagus gitu kan, saya sama Daming lihat. Tapi awal-awal suka kayak gitu, gimana? Udah bismillah kita kasih naskah aja. Disibukin sama Sakinah, kebiasaan itu jadi hilang. Masya Allah. Ya, alhamdulillah gitu. Ternyata kita tidak hanya berbicara tentang numbers. Dan saya nggak bilang bisnis itu nggak butuh numbers ya. Bisnis itu jelas butuh numbers. Tapi numbers itu bukan jadi tujuan. Numbers itu mirip kayak di mobil, itu kayak speedometer. Kayak speedometer. Ya, itu mirip kayak speedometer. Jadi, apa namanya, ngejar omset kayak gini, terus pengeluaran perlu kayak gini, itu semua itu adalah kayak speedometer. Coba kita perhatikan, speedometer itu suka jadi tujuan nggak? Ayo, pokoknya tujuan kita adalah kita harus jalanin mobil ini kencang sampai 200. Nah, ada nggak yang tujuan hidup sekonyol itu? Buat saya ya, kalau misalkan bisnis targetnya kayak cuman sekedar omset gitu doang, itu sekonyol kayak gitu, mohon maaf. Makanya buat saya yang lebih penting itu bukan numbers-nya. Tapi yang lebih penting itu apa? Story behind the numbers. Karena kalau kita ngelihat surat Al-Waqiah ayat 63-64 tadi kita masih ingat ya? Yang petani tanam apa? Benih. Benih. Bahasa Arabnya itu satu akar kata sama yang namanya niat. Satu akar kata sama yang namanya niat. Jadi niat itu sebetulnya adalah benih yang kita tanemin kuat-kuat di sini, ya. Dan niat yang kuat itu akan menggerakkan seluruh tubuh untuk bertindak, gitu kan? Dan kalau misalkan petani sudah nanam benih, udah ikhtiar macam-macam, ternyata gagal panen, sedih, normal nggak? Normal. Kalau tumbuh, normal nggak? Normal. Nah, jadi gimana caranya? Tugas kita itu adalah ikhtiar sekuat-kuatnya, sekencang-kencangnya itu dalam ranah untuk merayu ridhonya Allah. Dan apapun hasil, ya Allah, apapun hasil yang sudah Engkau berikan kelak, aku lebih mencintai apapun hasil yang sudah Engkau tentukan daripada ekspektasi-ekspektasi yang asalnya dari hawa nafsuku, ya Allah. Bantu hamba untuk lebih mencintaimu daripada mencintai hawa nafsuku. That's it. Itu jadinya kalau kita ngejalanin bisnis kayak gitu, teman-teman sekalian, jadinya tuh ini, apa namanya, kita itu kayak jadi peaceful fighter. Peaceful fighter tuh, kita tetap fight kan sama bisnis kita tetap fight. Tapi dalam sini, kepala sama dalam hati sini, ini peace luar biasa. Karena apa? Ya Allah, apapun hasilnya, aku percaya padamu. Yang lebih perlu jadi fokus itu adalah niat aku kayak gimana, yang aku tanamin itu betul nggak? Bisnis yang aku tumbuhkan itu betul nggak untuk semakin membesarkan namamu atau jangan-jangan semakin membesarkan diriku? Karena balik lagi tadi, ngejar happiness doang. Jepang 50 tahun yang lalu sama sekarang sama. Ya, jadi mengejar happiness doang dalam hidup itu menurut saya sesuatu yang absurd.
mengejar omset doang, mengejar angka doang. Saya nggak bilang kita nggak butuh omset, butuh. Tapi kalau misalkan hanya mengejar omset doang, itu mirip kayak tadi. Tujuan kita adalah bagaimana melarikan mobil dengan kecepatan 160. Bahaya. Nggak nyambung. Emang apa tujuan kayak gitu? Mau kayak gimana coba? Asumsikan Anda udah beli mobil Rolls Royce ya. Terus Anda bilang, tujuan saya beli mobil ini agar saya bisa di tol itu bisa 180 misalnya kayak gitu. Suat apa coba? Kalau macet gimana? Goals Anda tercapai nggak? Enggak. Goals-nya kan aneh kan? Harusnya kalau kita punya kendaraan, goals-nya adalah Sampai tujuan. sampai ke tujuan. Nah, jadi omset penting, yang lebih penting adalah story behind numbers. Kenapa kita perlu buat ngejar misalkan sebutlah omset 50 miliar? Kenapa nih? Oh, perlu ngejar omset 50 miliar misalkan gitu. Apa namanya? Kok aku pengen misalkan tadi naik haji misalkan tadi ya. Kenapa penting buat naik haji misalkan kayak gitu, itu digali misalkan terus-terusannya. Oh, aku pengen lagi misalkan apa namanya? Ngebantu ibuku misalkan buat dapat rumah yang lebih nyaman misalkan kayak gitu. Oh, berarti kan ternyata yang lebih penting itu adalah sense Anda untuk berbakti sama orang tua. Misalkan itu kan? Nah, Betul. karena gini, 50M itu belum tentu kejadian. Tapi sense Anda untuk menjadi anak yang berbakti sama orang tua, apakah perlu nunggu 50M? My question. Perlu nunggu 50M nggak? Enggak. Itu pendongkrak aja. Gitu. Nah, itu maksudnya niat yang perlu yang perlu kita setting ini nih, yang perlu kita jalanin ya, story behind the numbers. Itu mungkin yang kira-kira bisa saya sharingkan sama teman-teman. Jadi kalau misalkan dari saya paling tadi ya, cara untuk misalkan kita bisa nggak terlalu riweh sama itu tuh udah fokus kita bukan sama hasil, kita percaya sama Allah gitu ya, kita percaya sama Allah. Apalagi nih sebagai penutup, coba sekarang saya pengen tanya dulu, menurut teman-teman yang udah pasti dijamin itu rezeki itu sudah pasti dijamin atau belum? Sudah pasti. Yakin? Iya. Yakin? Iya. Yang belum pasti apa? Caranya. Ya, Lewat berarti, mana? bentar, kalau belum pasti caranya dapat rezeki dijamin, gimana sih? Katanya rezeki udah. Rezeki udah dijamin. Oh, ini Bunda Karenina, Mbak Indah Ayu nih, yang belum pasti surga ya. Yang belum pasti itu dapat ridhonya Allah. Rezeki udah pasti ya. Nah, maka mati-matian mengejar sesuatu yang udah pasti itu tanda apa menurut teman-teman? Tidak yakin. Hah? Tanda tidak yakin? Mati-matian mengejar sesuatu yang udah pasti. Udah pasti nih, dapat nih rezeki kan? Ya. Kita mati-matian ngejarnya. Tanda apa itu? Tanda dangkalnya ilmu. Berleha-leha sama sesuatu yang belum pasti, itu tanda apa? Males. Kalau berleha-leha dengan sesuatu yang tidak pasti. Iya, harusnya kan kalau yang udah pasti, ya udah kita tenang aja kan. Iya. Harusnya kita lebih riwehnya sama sesuatu yang belum pasti. Maka mati-matian mengejar sesuatu yang sudah pasti itu adalah tanda kebodohan diri. Berleha-leha mengejar sesuatu yang belum pasti, ya, itu tanda kegelapan dalam hati. Nah, jadi gimana sekarang konteks dalam bisnis untuk kita melakukan hal seperti itu? Fokusnya kita balik lagi tadi, berbisnis tadi, ini tujuannya kita buat apa? Kita fokus sama why-nya, ya. Fokus kita sama why-nya. Oke, saya jalanin bisnis misalkan untuk kehidupan sehari-hari itu bagus, tapi penghidupan sehari-hari itu perlu didalamin lagi why-nya kira-kira apa? Oh, semoga ya Allah, misalkan kayak gini nih. Misalkan balik lagi tadi nih, ya Allah, hamba semoga dengan upaya untuk mencari rezeki misalnya tadi ya, untuk mendatangkan rezeki,
Semoga bisa hamba belanjakan dengan makanan-makanan yang sehat, sehingga energi-energi yang masuk ke dalam diri hamba itu berbuah ketaatan yang jauh lebih indah. Gitu ya. Nah, jadi untuk sekedar kehidup sehari-hari aja, itu aja udah bagus. Cuman hidup sehari-hari pun itu bisa didalami lebih lagi. Sehingga apa? Sehingga hidup sehari-hari yang mau kita fokusin itu bukan hanya hidup sehari-hari yang isinya adalah leha-leha, santai-santai, nonton-nonton. Tapi bukan. Ya Allah, hidupku untuk beribadah kepadamu, maka salah satu upaya untuk menunjang ibadahku kepadamu jauh lebih bagus dalam setiap harinya, hamba berbisnis. Dengan cara halal gitu ya. Berarti Iya yang harus dong. diperhatikan. Betul dong. That's story behind numbers. Bagi Anda yang misalkan skala berbisnisnya misalkan tadi ya, ternyata udah untuk sehari-hari udah cukup, alhamdulillah. Terus berarti misalkan mau nabung. Nah, itu nabungnya misalkan apa? Tolong diklirkan secara niat. Misalkan mau nabung pendidikan kah, nabung haji kah, atau nabung apakah? Nabung haji. Why? Nabung haji ini misalkan penting. Ya Allah ya Rabbana, hamba tahu bahwa yang namanya haji, akar katanya adalah dari huruf H, huruf Ja, sama huruf Ja, artinya adalah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Maka ini adalah bentuk kesungguhan hamba padamu untuk senantiasa mengingatmu, untuk senantiasa bersungguh-sungguh menyempurnakan, mengutuhkan rukun Islam yang terakhir. Jangan, hamba tidak ingin hamba meninggal dengan kondisi keimanan yang tidak sungguh-sungguh menyiapkan untuk haji. Semoga ya Allah, kalaupun hamba udah nyiapin tabungan haji, tapi ternyata usia hamba nggak cukup, semoga dalam pandangan Engkau, hamba dipandang mabrur karena hamba sungguh-sungguh mempersiapkan ini. Jos? Mantap. Yang tabungan haji tadi Jos ya? Tadi siapa lagi sih? Wah ini. Ya gitu ya. Jadi apapun apapun kebutuhan bisnis Anda gitu ya. Ya balik lagi tadi untuk memenuhi kehidupan diri atau nambah tabungan atau tambah rumah, tambah apa. Sekali lagi fokusnya jangan ke situ semua ya. Karena itu semuanya adalah hasil. Hasil bukan ranah kita. Kita pengennya nggak apa-apa, kita punya keinginan is normal. Kita kita punya keinginan itu is normal, tapi jangan sampai kita maksa Allah. Ya, jangan sampai kita maksa Allah. Jangan sampai ketika kita berdoa, contoh kita doa pengen punya mobil baru, pengen punya rumah baru. Jangan sampai doa kita itu kita lebih mengharapkan mobilnya, lebih mengharapkan rumahnya daripada menikmati mesra-mesra kita sama Allah. Ya, jangan sampai di situ. Justru ketika berdoa itu, kenikmatan berdoa yang paling indah itu adalah ketika kita menikmati doanya, perkara dikabulin dengan apa yang kita harapin atau enggak, itu segimana Allah. Insya Allah, kalau kita terus-terusan memantaskan diri jadi pribadi yang seperti itu, kalau Allah udah sayang, pasti Allah kasih. Percaya deh. Ya, kalau Allah udah sayang, pasti Allah kasih. Kalaupun nggak dikasih, pasti karena Allah juga sayang sama Anda. Betul. Jadi udah nggak kerasa lagi insecure-nya kalau udah gitu ya. Udah insya Allah. Hilang udah. Iya, udah sadarnya sama Allah, udah sering ngobrol sama Allah. Nah, dan ini insya Allah nih spiritual entrepreneurship-nya insya Allah bakal jadi jauh lebih indah. Ya, begitu kira-kira. Mungkin itu dari saya, teman-teman sekalian. Dan abis ini nanti insya Allah langsung sama gantian ya sama Bunda Mi ya. Ya, sama Teh Fufu. Ya, saya langsung panggil aja kepada Bunda Mi. Dipersilahkan Dami. Alhamdulillah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Ini disebutnya apa? Waalaikumsalam. Sahabat Sintesa ya? Teman Sintesa. Teman Sintesa. Oke. Halo teman Sintesa semuanya. Masya Allah, senang banget diundang ke sini meskipun sebenarnya agak sedikit bingung ya Tevit ketika disuruh sharing. Bener kata Kang Canun, biasanya kalau misalkan sharing itu dimintanya tentang kalau nggak pernikahan, parenting kayak gitu. Dan ini pertama kalinya kayaknya disuruh sharing tentang
progres bisnis ya. Tapi dari tadi Kang Canun udah udah cerita juga, dan perkenalkan buat yang boleh jadi baru pertama kali bertemu, ya perkenalkan nama saya Puji Citra Cuaca Elmart. Puji Citra Cuaca Elmart itu nama asli, bukan nama pena, bukan juga nama alay. Ya itu nama asli yang diberikan sama papa, dan biasa disapa dengan sebutan Fufu Elmart. Sekitar 12 tahun ini dari semenjak Allah menikah itu bergerak di bidang pernikahan dan keluarga, dan saat ini alhamdulillah sudah Allah izinkan menulis lebih dari 150 buku anak kayak gitu ya. Terima kasih untuk Teh Fitri dan tim Sintesa sama Teh Hafsah juga yang sudah berkenan untuk saya sharing di sini. Jadi sharing aja kali ya, di sini lebih ke sharing pengalaman tentang bisnis kayak gitu ya. Seperti yang tadi Teh Hafsah bilang, kalau saya lulusan kebidanan, teman-teman. Jadi pernah jadi bidan, pernah bekerja sebagai bidan hampir 2 tahun, dan qadarullah ketemu sama pasangan yang out of the box, yang sama-sama memahami bahwa ternyata memang bukan menjadi praktek bidan tempat saya kayak gitu ya. Hingga akhirnya semenjak menikah itu memutuskan untuk nggak jadi bidan lagi, dan sampai saat ini bergerak di bidang keluarga, khususnya saya sih lebih senangnya disebut penulis ya, karena emang lebih senangnya memang menulis kayak gitu. Kalau ditanya tentang, mungkin tadi Kang Chan udah bahas tentang bagaimana mindset sebagai kita pengusaha segala macam. Kalau ditanya Teh Fufu pernah insecure nggak tentang kemampuannya, atau misalkan tentang progres bisnisnya kayak gitu? Jelas ya, bahkan sampai sekarang pun masih terus sering konsul ya sama Kang Zen kayak gitu. Makanya nanti teman-teman perlu banget untuk bisa kalau tadi Teh Fitri bilang kuncinya tuh sebenarnya kita berada di ruang sadar apapun yang kita lakukan, termasuk ketika memilih untuk menjadi bisnis kayak gitu. Nah, sebelum saya cerita, mungkin boleh, kalau saya mau cerita aja ya, boleh nggak di sini ada yang pernah waktu kecilnya suka jualan nggak? Waktu kecilnya, waktu kecilnya suka jualan. Nah, jadi kalau ditanya basicnya, ada basic bisnis nggak? Sama sekali nggak punya. Saya sama Kang Canun sama-sama, tadi Kang Canun lulusan kedokteran, saya kebidanan, nggak punya basic bisnis sama sekali. Orang tua itu mama papa saya PNS, mami papinya Kang Chanu itu self employed, terus kemudian keluarga besar rata-rata PNS, keluarga besar nggak ada yang di bisnis, nggak ada sama sekali yang di bisnis. Jadi paman-pamannya Kang Chanun juga sama, itu adalah PNS. Bibi paman saya pun sama, itu banyaknya PNS. Jadi nggak ada yang di bidang usaha bisnis seperti yang kami lakukan. Jadi emang kami tuh agak sedikit berbeda gitu. Makanya kenapa kalau dibilang pernah insecure atau enggak, ketika mau mulai bisnis itu sempat insecure banget. Kang Canun pun bahkan maju mundur. Jadi saya tuh butuh waktu 1 tahun bagi saya untuk mendorong Kang Canun untuk akhirnya mau membuat Sakinah kayak gitu. Karena nggak punya basicnya kayak gitu, terus ngerasa dulu juga orang tua nggak di bisnis kayak gitu kan. Nah, kalau ditanya pengalaman, mungkin waktu kecil tuh saya udah jualan, teman-teman. Jadi dari SD, karena mama papa saya PNS, dan saat itu mama tuh kami tuh kekurangan untuk kebutuhan rumah, untuk kebutuhan sekolah tuh kurang kayak gitu ya. Jadi waktu itu saya jualan. Waktu itu mama bikinin es mambo, teman-teman. Jadi kelas dari SD itu bikinin es mambo, terus kemudian esnya itu saya bawa di termos, terus saya simpen di di ibu yang jualan makanan gitu. Kalau di SD kan suka ada ibu yang jual makanan tuh disimpan kayak gitu. Itu pengalaman itu saya alami sampai SD kelas 5 sebelum saya pindah ke kota. Saat itu saya di kota kecil di Maja. Maja itu daerah kota kecil yang ada di Majalengka kayak gitu. Itu keseharian saya kayak gitu, bawain jualan, terus kemudian kadang mama juga bikin kayak emping gitu, kerupuk emping, terus kemudian kayak kacang-kacangan kayak gitu ya dibikinin, terus ditaruh, nanti ketika pulang diambil lagi sisanya berapa, terus di situ ada uangnya kayak gitu. Itu pengalaman pertama saya memahami tentang konsep bisnis itu dari situ.
Terus pas SMP karena masih kurang jauh waktu itu mama ngewarung. Jadi waktu SMP ngewarung tuh saya kalau misalkan pas mau sekolah itu kelas 1 SMP, itu saya bawa gembolan di tas ransel itu jajanan makanan semuanya. Terus saya bawa di tas ransel terus kemudian saya bawa juga barang tuh sampai 2 gembolan di tas juga besar kayak gitu. Dan itu saya jualin pas istirahat. Jadi pas istirahat teman-teman saya beliin. Tapi itu bertahan cuma sampai kelas 1 karena qadarullah kelas 2 kelas 3 udah nggak memungkinkan lagi untuk jualan karena kegiatannya yang padat banget kayak gitu. SMA skip karena saya masuk ke kelas internasional dan sekolahnya benar-benar dari pagi sampai sore banget. Dan di situ sudah mulai ada rasa malu ya. Jadi jujur kalau misalkan pernah ada lah rasa malu kayak misalkan kenapa ya aku harus jualan kayak gini, teman-teman aku enggak kayak gitu kan. Pernah ada di masa-masa kayak gitu, pernah pernah mempertanyakan kok takdir aku kayak gini ya, aku harus kayak gini ya, sedangkan teman-teman aku enggak kayak gitu. Itu di SMP kelas 2 sampai SMA tuh. Terus kemudian masuk ke bidanan lebih sibuk lagi, Masya Allah ya. Kuliahnya karena padat 3 tahun terus ngajar ini dan enggak. Sampai akhirnya karena memang jiwa mungkin kayak jiwa dagangnya tuh udah dari kecil gitu. Pas keluar ke bidanan itu saya malah ngerasa bahwa waktu itu saya merasa gaji bidan tuh kecil banget ya. Di sini boleh jadi ada yang di tenaga kesehatan ya karena waktu itu gaji bidan pemula itu cuman di bawah 1 juta saat itu. Terus saya berpikir, ini gimana ya caranya supaya bisa membantu perekonomian keluarga, sedangkan saat itu mama perlu menguliahkan adik-adik saya. Waktu itu saya jualan, jepit, saya bikin jepit-jepit bros-bros gitu. Terus kemudian pernah jualan kue, cake bikin. Jadi saya pelajarin semuanya. Jadi kalau misalkan teman-teman ikut kelasnya Kang Zen yang PIP ya, nah nanti kan di situ kita kelas Kang Zen yang PIP, terus kita tahu skema belajar kita tuh apa ya, skema diri kita tuh apa. Dan skema saya tuh ternyata yang pertama adalah penulis, kedua fast learner. Jadi saya tuh baru ngeh bahwa oh ternyata emang skema saya yang fast learner ini tuh udah ada dari semenjak saya bahkan masih kecil. Jadi ketika itu tuh saya kalau punya sesuatu yang ingin saya pelajarin banget itu bisa banget. Sampai kayak tadi bikin bros, bikin kue gitu hanya untuk bisa gimana caranya supaya bisa punya penghasilan tambahan ketika itu. Ada penghasilan tambahan tapi masih belum ini dan orang tua masih tetap nggak mendukung. Mama saya tuh pengennya pokoknya kamu udah disekolahin jadi bidan, ratusan juta keluar mama papa gitu ya kamu harus jadi bidan, kamu harus punya klinik sendiri, kamu harus praktek, harus jadi PNS kayak gitu. Orang tua dulu pemikirannya seperti itu. Tapi memang jiwanya nggak di sana saat itu. Ada beberapa editor yang meminta saya untuk nulis buku. Saya lebih sukanya nulis, dari dulu suka nulis di sosial media yaitu di Facebook. Terus kemudian saya nulis, saya coba untuk sharing aja sama teman-teman di sosial media saya meskipun saat itu dulu temannya baru sedikit. Tapi ada beberapa orang yang suka sama tulisan saya. Terus dulu tuh mimpi ya Allah pengen deh kayaknya jadi penulis dan saya sangat punya beberapa penulis-penulis favorit saya kayak gitu ya. Terus kayak impian tuh dulu bisa nggak ya aku dulu pengen jadi seperti Asma Nadia, terus Bunda Helvitiana Rosa kayak gitu kan. Sampai akhirnya saya ketemu sama Kang Canun. Nah, ketemu Kang Canun ini tuh yang mungkin bagi banyak orang bahkan bagi banyak keluarga kita tuh adalah salah satu perubahan besar yang gila banget. Jadi kami itu sama-sama anak pertama dan ketika menikah dianggapnya pemberontak karena gila lulusan kedokteran, lulusan kebidanan pas nikah yang satu nggak koas, yang satu berhenti jadi bidan kayak gitu kan. Dan saat itu malah memilih peran di mana yaitu tadi bikin buku terus dijualin sendiri. Kalau Kang Canun bilang meskipun dulu masih indie publishing, belum ada Sakina saat itu. Belajar dari satu proses ke proses lain kayak gitu. Mengalami kalau tadi bahasan insecurity ya seperti yang di buku Kang Zen bilang, mengalami ketidakpercayaan diri ini aku bisa nggak ya segala macam gitu. Udahnya lagi di fase 5 tahun pertama pernikahan diuji luar biasa turbulensinya sama Allah segala macam. Tapi itu yang ngebuat akhirnya terus maju karena memang ini adalah keputusan kami berdua untuk
untuk apa menjalani hidup yang emang kami putuskan sendiri tanpa intervensi dari orang tua atau siapapun kayak gitu. Jadi istilahnya mah kalau orang Sunda bilang mah ya wayahna udah milih kayak gini ya kamu perlu tanggung jawab atas pilihan kamu kayak gitu. Terus kemudian akhirnya dari satu buku ke buku lain saat itu masih dari penerbit yang dari penerbit mayor bukan sendiri. Waktu itu akhirnya belajar sistem reseller. Jadi resellernya itu adalah reader kami dulu, pembaca-pembaca buku kami itu tertarik gimana caranya ya pengen juga ngasih tahu orang-orang ini bukunya bagus kayak gitu. Jadi sama sekali benar-benar tanpa strategi apapun kalau dulu mah sampai akhirnya pelan-pelan sampai akhirnya ketika itu ada seseorang yang bilang, Tefu, Kang Chanu ini udah punya pembaca, kenapa nggak bikin penerbitan sendiri aja kayak gitu. Saat itu di tahun 2016-2017 lagi mengalami turbulensi 5 tahun pertama pernikahan, jadi ketika itu lagi masa-masa di mana saya mempertanyakan sama Kang Chanu tuh sedang berada di fase ini pernikahan ini tuh mau kayak gimana ya, karena ujiannya tuh bukan cuma sekedar ujian ekonomi, segala macam itu bukan itu aja, tapi pada keyakinan diri kami masing-masing akan apa sih sebenarnya yang mau kita perjuangkan nih apa. Nah, itu di tahun 5 tahun pertama pernikahan tuh. Terus kemudian ada salah satu orang yang bilang, kenapa nggak bikin penerbitan sendiri aja. Saat itu ngeyakinin Kang Chanu untuk gimana mau nerbitin buku sendiri aja nggak. Yabi nulis buku, aku yang bantu untuk marketinginnya kayak gitu ya. Karena emang saya tuh dari semenjak menikah itu bahkan Kang Chanun tuh sempat ada Kang Chanun tadi cerita nggak ya di masa-masa insecure karena seringkali ada beberapa waktu di mana penghasilan saya itu lebih besar karena apa? Karena saya dagang, saya jualan. Jadi saya tuh suka banget jualan teman-teman. Jualin ketemu Kang Hari Firmansyah. Kang Hari Firmansyah punya produk agenda, saya jualin agendanya. Saya jadi top one sellernya saat itu sampai ngejualin sampai lebih dari 200 agenda saat itu. Terus ketemu sama orang yang punya bisnis Kangen Water saat itu. Saya jualin karena saya bidan kan lulusan kebidanan, saya jualin strong acid sama beauty waternya untuk membantu kesehatan Miss V kayak gitu ya. Terus saya ketemu sama temen yang jualin pembalut kain. Terus saya pengen punya pembalut kainnya, saya jualin juga kayak gitu tuh omsetnya juga lumayan sampai puluhan juta kayak gitu. Jadi saya tuh emang basicnya suka jualan. Nah waktu itu saya yakinin Yabi mau nggak daripada aku menjualin produk yang lain kayak gitu ya. Saya tuh sampai harus ngejualin produk orang lain dulu. Waktu itu saya ngejualin produk buku penerbit lain. Masuk ke tim penjualannya. Kemudian saya belajar dari sana, dari situ. ngeyakinin diri untuk ini bisa nih saya bisa membantu bisa menghasilkan omset nih sebegini kayak gitu. Terus akhirnya alhamdulillah di tahun 2017 akhir dengan udah dengan proses yang cukup lama gitu ya negosiasinya alhamdulillah Sakinah berdiri kayak gitu. Waktu itu terdiri dari 3 orang. Terdiri dari 3 orang sampai alhamdulillah sekarang ini sudah ada lebih dari 46 tim Sakinah kayak gitu. Nah, ada hal-hal yang saya yakinin ketika teman-teman mau mulai apapun. Yang pertama adalah bisnis apapun itu gitu ya. Yang pertama adalah ketika teman-teman punya impian, yakini bahwa impian itu adalah selama di jalan Allah, maka impian itu worth untuk teman-teman perjuangkan. Kayak gitu. Terus kemudian milikilah minimal 3 PD. Yang pertama adalah percaya sama Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah percaya sama diri sendiri, kemampuan diri. Dan ini yang perlu perlu untuk ditolong, dibantu oleh buku Insecure dari Sintesa ini. Karena dari kepercayaan diri ini, rasa confident ini biasanya naik turun, teman-teman. Jadi kita benar-benar perlu penguat diri. Kalau kata Teh Fitri tadi, gimana caranya kita berada di ruang sadar atas keputusan apapun yang kita mau ambil. Apakah kita mau jadi entrepreneur, mau jadi employee, kayak gitu ya. Jadi jangan pernah punya mindset seperti Kang Shan bilang tadi, jangan pernah punya mindset wah kalau jadi CEO, entrepreneur, pengusaha itu lebih keren dibanding karyawan. Nggak kayak gitu. Apalah daya kita kalau misalkan kita jadi pengusaha, owner apapun kalau tanpa karyawan kita. Semua profesi itu baik itu karyawan, staf, pengajar, itu tuh semuanya tuh sama-sama punya kesempatan untuk bisa
punya derajat yang tinggi di mata Allah. Karena kata Allah yang paling tinggi, Allah tidak membedakan dari apapun kecuali dengan takwanya, iman takwanya kayak gitu. Jadi nggak boleh tuh kalau misalkan kita dari sekarang punya hindari gitu, punya mindset aku pengen jadi pengusaha biar bisa lebih dibanding yang lain, atau misalkan kita merasa lebih baik dibanding staff kita, tim penjualan kita. Nah, nggak boleh kayak gitu ya. Jadi paham diri ini tadi PD yang kedua, percaya diri ini perlu dipahami bahwa kita ini adalah sebagai hamba Allah. Kayak gitu, tujuannya adalah iman dan takwa. Yang ketiga adalah percaya dengan produknya. Nah, kalau misalkan kita mau jadi entrepreneur, pastikan ini kita percaya juga sama produk yang kita akan jualin kayak gitu, yang kita akan sebar value-nya, karena itu penting banget. Dan yang selanjutnya adalah percaya dengan prosesnya. Jadi yakini sama proses itu, siap capek, sadar diri bahwa untuk siap lelah, karena membangun apapun di dunia itu pasti lelah kayak gitu ya, pasti capek. Jadi sadari itu. Karena saya pernah kemarin ketemu sama salah satu pengusaha, owner salah satu bisnis kecantikan gitu. Terus kemudian beliau nanya waktu itu sama saya, Teh Fufu punya karyawan berapa sekarang, katanya gitu kan. Terus saya bilang, saya alhamdulillah sekarang ini udah ada 46 orang total karyawannya. Wah, Masya Allah banyak banget ya Teh Fufu, katanya gitu. Teh Fufu nggak capek ngurusin itu, katanya gitu. Saya mah capek banget ngurusin orang, belum lagi drama-drama adminnya segala macam, katanya. Saya cuma punya karyawan 9, sisanya saya serahin ke agensi, katanya. Itu sebenarnya pilihan ya, tapi dari situ mental pengusaha itu ditentukan dari benar-benar dari mindset kitanya. Kalau kita nganggep bahwa ketika kita mau jadi pengusaha, jadi ikhtiar apapun itu kayak gitu ya, teman-teman memilih untuk jadi entrepreneur apapun itu perlu punya kesiapan bahwa emang kita ini bukan hanya sekedar istilahnya menggaji karyawan kita kayak gitu, nanti itu hanya untuk bekerja, tapi bagaimana caranya itu setiap kita membantu mereka itu bukan hanya sekedar mendapatkan gaji, tapi gimana caranya bisa menumbuhkan mereka, dan itu ladang pahalanya di sana, letak keberkahannya di sana kayak gitu. Jadi mindset itu penting banget, percaya sama progresnya itu kayak gitu ya. Kayak pas kemarin ditambahin lagi, beliau bilang kata itu, sekarang Teh Fufu punya penjualan berapa, tim penjualan berapa. Saya bilang kalau Rangers itu ada sekitar 80 orang distributornya, tapi kalau tim penjualan lain ke bawah itu ada lebih dari 3.000-an sekarang. Wah, banyak banget ya kayak gitu, tapi pusing nggak sih ngurusinnya kayak gitu ya. Terus saya juga sempat ada owner yang kayak, saya emang nggak mau ngurusin reseller kayak gitu katanya. Liar katanya gitu kan. Jadi saya mau kasih itu sama admin aja kayak gitu. Nah, mindset ini mungkin kayak sepele banget kayak gitu ya. Punya itu sebenarnya nggak apa-apa juga pilihan, tapi ketika kita mau berkecimpung di dunia entrepreneurship, meskipun apalagi mengawali merintis kayak gitu, itu perlu banget punya kesadaran bahwa ini adalah keputusan kita dan kita perlu siap lelah di sini. Dan setiap kelelahan itu kalau misalkan kita ikhlas lillahi ta'ala, semoga itu jadi jalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi 4 tadi ya, percaya dengan prosesnya, dan semoga nanti teman-teman bisa menemukan keyakinan lain untuk kita terus untuk bertumbuh kayak gitu. Tetap terus belajar, karena justru kemunduran itu terjadi ketika kita malah merasa bahwa diri kita udah sempurna dan kita memutuskan untuk berhenti belajar. Jadi nanti teman-teman boleh ikut ya, kalau saran saya itu baca yang buku Insecure-nya, terus ikutin kelas VIP-nya itu, karena kalau yang saya rasain dengan memahami diri kita sendiri, kalau Teh Fitri tadi bilang, Teh Hafsah juga, kalau kita di ruang sadar itu, kita tuh tidak akan terlalu ada sedihnya, teman-teman. Saya kalau ditanya capeknya capek, sedihnya ada, kecewanya ada, terlukanya ada, sebelnya ada, marahnya ada, karena itu semua adalah perasaan titipan Allah ya. Tapi nggak pernah lama-lama kayak gitu ya. Karena apa? Karena kita berada di ruang sadar. Orang-orang yang berada di ruang sadar itu nggak akan pernah lama dalam menyelami setiap perasaan itu. Gimana caranya fokus ke action, dan bagaimana kita membuktikan bahwa setiap amalan kita ini adalah pembuktian kehambaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian aja dari saya. Masya Allah. Udah ini ya. Terima kasih buat semuanya. Mangga Teh Hafsah. Baik, terima kasih Teh Fufu dan Kang Canun. Ini ya kombinasi yang luar biasa. Kalau tadi dari Kang Canun terkait dengan niatnya, gimana kita menanam benihnya gitu ya, dan kita memfokuskannya bukan pada
ikhtiarnya aja gitu, tapi terhadap apa yang ingin kita capai gitu. Ridhonya gimana gitu. Sehingga fokusnya bukan ke ikhtiar kita, tapi ya fokusnya sama Allah gitu. Kemudian dilengkapi lagi sama Dami tadi ya yang ada empat ya Dami ya, 4 PD. Ada 4 teh. Jadi yang pertama percaya dia, percaya Allah, yang kedua percaya diri, yang ketiga percaya produknya, dan yang keempat percaya dengan prosesnya. Nah, selanjutnya nih buat teman-teman yang mau bertanya, boleh ya, boleh raise hand, open cam langsung, open mic langsung, boleh juga ketik di chat ya. Nanti insya Allah akan kita jawab pertanyaan yang teman-teman tanyakan. 3 pertanyaan dulu mungkin ya, sampai nanti waktunya berakhir 9.30. Nah, sambil menunggu nih teman-teman yang mau tanya, mungkin masih lagi ngetik ya. Sintesa lagi launching buku Kang Zen, ditulis oleh Kang Zen Permana, tentang insecure ya. Nah, ini masih bisa dipesan, PO-nya terakhir besok. PO-nya terakhir besok. Terus tadi alhamdulillah ya udah ada ratusan yang pesan bukunya. Nah, mungkin teman-teman di sini yang mau pesan bukunya juga bisa melalui wellness partner ya. Kalau di Sakina kan Rangers ya, Dami. Army seller ya. Kalau di Sintesa namanya wellness partner. Nah, ntar bisa ke wellness partnernya. Nanti kami bagi linknya. Insya Allah di grup juga bisa ya. Nanti teman-teman pilih aja wellness partner yang terdekat dengan kotanya teman-teman. Biar nanti lebih murah ongkirnya gitu kan. Oke, ada yang tanya? Sudah pesan? Masya Allah. Insya Allah bukunya juga bagus ya untuk mengatasi rasa insecure yang kita alami dalam berbagai bidang gitu, dalam berbagai aspek kehidupan. Kan sering banget ya merasa insecure terhadap diri atau terhadap pekerjaan, terhadap relation bersama teman, pasangan, dan segala macam, pencapaian, pekerjaan. Nah itu insya Allah gimana sih caranya supaya rasa insecure itu nggak bikin kita berhenti, nggak bikin kita makin down, terpuruk, tapi malah nantinya bisa insecure. Itu kenapa judulnya bukunya in-nya tuh dikurungin. Jadi dalam keamanan diri gitu. Yang di Sumatera ada, nanti coba dicari ya. Ada nggak ya? Kalau nggak salah ada deh yang di Palembang. Nanti ya, nanti di share linknya ya. Teman-teman gimana? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya mau nanya duluan. Oh, Kak Elin mau? Kak Elin? Masya Allah boleh. Oh, boleh. Boleh. Ya. Masya Allah, sebelumnya makasih buat Yabi dan Dami atas materinya. Masya Allah, luar biasa sekali gitu ya. Kebetulan saya juga pernah jualan buku Sakina juga, tapi belum lanjut lagi. Terus tadi sore banget baru bacain buku Semua Titipan Allah ya, itu ke anak-anak di rumah Quran. Masya Allah, bener-bener bikin terharu gitu ya, senang juga gitu. Masya Allah, luar biasa. Makasih ya Bidami untuk karyanya. Nah, pertanyaannya untuk saat ini gitu ya, gimana sih caranya biar kita itu percaya diri? Sebenarnya sih tadi insecure memang. Jadi saat ada orang yang tanya gitu kan, aktivitas saat ini apa gitu. Mungkin tadi karena masih kecil usahanya, jadi kayak ngerasa insecure aja, malu untuk bilang, aku tuh jualan ini loh, misalnya gitu ya. Kalau saya saat ini jualan dimsum gitu misalnya, malu gitu ya, kayaknya lebih baik aku bilangnya aku aktivitasnya apa ya, ngajar aja kayak atau apa gitu kayaknya, dibandingkan nginiin produk sendiri, promosi. Padahal kan itu owner ya, gitu. Sekecil apapun usaha itu sih sebenarnya kita sebagai owner gitu ya. Tapi gimana sih biar kita tuh punya kepercayaan diri gitu, dan bisa ya lebih berpasrah gitu sama Allah sih untuk ke depannya gimana gitu. Masya Allah. Makasih Dami dan Yabi, semoga berkenan untuk menjawab. Hatur nuhun. Ya, tadi kan di bahasan ya Teh Elin, terima kasih ya pertanyaannya ya. Mungkin ini lebih ke sharing aja ya. Kayak seperti saya dulu pernah juga kayak insecure. Aduh, kenapa ya teman-teman saya nggak ada yang jualan? Saya harus jualan es mambo gitu kan, terus emping ya, terus kacang-kacangan. Tapi teman-teman, ketika waktu dulu akhirnya ketika mama saya tuh sempat menantang banget saya jualan pas udah nikah gitu ya.
Terus kemudian ada satu titik di mana saya bilang sama mama, "Mama tahu nggak kenapa Yayang sekarang bisa jualan seperti ini gitu ya, bisa jualin buku sampai seperti ini." Ternyata tuh skill ini tuh didapat justru dari dorongan mama saat dulu waktu kecil nyuruh saya untuk jualan sama waktu itu kayak gitu sampai mama saya tuh nangis saat itu ya. Dari situ akhirnya pelan-pelan tuh mama tuh menerima bahwa oh ya udah kalau emang nggak jadi bidan nggak apa-apa. Nah jadi teh sebelum kita meyakinkan orang lain kita tuh perlu yakin terhadap tadi produk yang kita buat itu, yang kita jual itu apa ya. Kalau misalkan yang teman-teman buat berarti kan yang dibuat, kalau misalkan yang di resellerin berarti yang di resellerin. Nah ini misalkan teteh bikin dimsum kayak gitu ya. Nah itu perlu paham strong why-nya kalau kita bahas tuh ya. Ini tuh dimsum ini dibuatnya kayak gitu ya, misalkan dengan bahan-bahan yang berkualitas. Terus kemudian teteh menjaga banget kehalalannya, ketoyibannya dalam setiap prosesnya. Kayak gitu. Bahkan di luar sana banyak banget nih dimsum-dimsum yang masih memakai bahan yang kurang bagus, yang misalkan ikan dan ininya nggak fresh, atau misalkan bahkan menambahkan sedikit arak masak segala macam sehingga membuat makanan itu nggak halal, atau bahkan ada memakai daging yang tidak halal segala macam. Di luar sana banyak orang-orang yang pede banget gitu ya menjual produk yang kurang baik, yang dimsumnya ini kurang berkualitas, sedangkan teteh di sini benar-benar dari hati banget bikinnya, terus kemudian memastikan kebersihannya, kehalalannya. Nah berarti kan di situ teteh ini berarti sedang menyebarkan value gimana caranya setiap muslim itu bisa merasakan, bisa makan dimsum yang yang halal, yang thayyib, dan juga itu juga berpengaruh pada bagaimana kesehatan tubuhnya kayak gitu ya. Terus kemudian juga pada bagaimana keberkahan aliran darah di tubuhnya. Nah, ketika teteh punya strong why sampai sedalam itu, insya Allah kayak gitu, itu nggak akan lagi kepikiran, aduh, kalau ditanya sama orang, aku jualan dimsum gitu ya atau ngajar aja ya, bilang aja saya jualan dimsum teh, insya Allah dari bahan yang berkualitas. Doain ya teh, memang masih merintis tapi saya yakin banget bahwa dimsum ini tuh bisa bisa menjadi alternatif makanan yang halal dan thayyib buat saudara-saudara muslim kita kayak gitu. Jadi punya strong why sedalam itu. Ketika kita memiliki alasan yang kuat terhadap produk yang kita buat, terhadap produk yang kita jual, insya Allah kayak gitu ya, kita akan selalu menemukan cara bagaimana caranya kita bisa yakin bahwa kita berada di jalan yang benar untuk bisa menjual produk ini kayak gitu ya. Seperti itu mungkin kalau dari saya. Nah kalau dari Kang Canun silahkan ya Bi. Oke. Teh, oke, ini tentang ini ya sekarang ya, tentang jualan ya. Ya. Oke, saya izin mau tanya dulu. Mohon maaf sebelumnya kalau pertanyaan saya agak ekstrim dikit. Tapi ekstrim ini semoga bisa ini ya, bisa ngebuka pikiran kita. Boleh ya? Teh Elin, mana yang lebih mending dan lebih baik? Teh Elin jual dimsum atau Teh Elin jual diri? Ya jual dimsum lah. Kenapa? Ya lebih terhormat. Lebih terhormat. Coba sekarang lihat orang-orang yang jual diri, ada nggak yang sifatnya malu-malu atau pede-pede aja? Pede. Ya udah, kalau misalkan teteh jual dimsum semangatnya lebih kalah daripada yang jual diri, berarti problemnya di teteh. Halal kan? Halal. Ya udah. Itu yang ini ya, yang perlu difokusin. Yang kita lakukan halal loh, insya Allah loh. Yang kita lakukan halal, dibolehkan, berkah, ya udah. Apa salahnya sama itu? Ya, pede aja lagi. Jualan nasi kuning, jualan keripik ubi, jualan apa lagi tadi tuh? Ya, toh kita tidak menjual barang-barang yang tidak diridhoi sama Allah. Produk itu diridhoi sama Allah, jadi maju terus pantang. Iya, insya Allah. Ya, insya Allah. Apalagi kan nggak pakai pengawet kan? Nggak pakai yang aneh-aneh kan? Iya, betul. Oh. Ayo, insya Allah teman-teman Sintesa kita bantu support yuk. Baik, terima kasih. Sawang Sulna. Terima kasih Kak Elin, Teh Fufu dan Kang Canun atas jawabannya. Ada lagi teman Sintesa yang mau bertanya sebelum kita akhiri pertemuan pada malam hari ini? 5 menit lagi, masih ada waktu. Barangkali ada yang mau tanya.
Silakan raise Saya hand. Kak izin. Oh, boleh. Silakan Kak Elin, namanya sama ya, Kak Elin juga. Oh iya, Elin kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebenarnya saya ikut apa sih acara hari ini tuh jadi membuka apa ya? Membuka apa tuh jadi? Kan saya tuh sebenarnya udah jualan ya. Dulu tuh sebelum ngajar, saya tuh ngajar seorang guru. Saya tuh udah jualan di rumah gitu. Jualannya itu saya jualan mainan kayak perabotan gitu. Sama baju juga ada gitu. Nah, setelah ngajar saya tuh vakum gitu. Jadi nggak sempat dibuka lagi nih si toko tuh gitu di rumah jualannya. Karena apa ya? Untuk memulai lagi tuh agak susah gitu. Terus agak susah untuk memulai. Nah, biar apa ya? Biar konsisten gitu ya. Biar kedepannya konsisten. Ketika memulai itu ya udah konsisten aja jalani. Nah, itu bagaimana tuh Kang? Biar kitanya tuh jadi konsisten mau menjalaninya dengan apa sih? Dengan penuh ya kesabaran, terus kitanya telaten gitu. Terus biar hasilnya juga maksimal gitu Kang. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, insya Allah. Oke, kalau dari saya balik lagi tadi, apa namanya, masalah hasil itu bukan masalah kita. Ya, jadi yang penting tadi, apa yang kita lakukan itu, ini nggak, apa namanya, enjoy nggak kita ngelakuinnya. Karena memang buat awal-awal memang pasti kan jadi gimana ya, kalau misalkan teman-teman mau bikin bisnis itu, apa namanya, nggak ada yang salah sama bisnis kecil juga sebenarnya. Jadi kan ada leveling bisnis ya, kalau dari yang saya pelajari itu. Kalau misalkan baru awal-awal mau bikin, itu fasenya namanya fase starting. Fase starting. Fase starting itu adalah fase yang sifatnya adalah mencari produk market fit. Bahasanya kayak gitu. Produk market fit itu produk yang kita bikin sama market itu cocok. Jadi fokusnya fase starting itu adalah nyari cering-cering dulu. Dari segi bisnis kan gitu ya. Dapat nih cering-ceringnya nih, ada nih kira-kira misalkan sebutlah, kasih targetan definisi, sebutlah fase starting ini akan terus saya lakukan misalkan sampai menyentuh 100 juta per bulan, misalkan sebutlah kayak gitu ya. Nah, fokusnya si starting ini kan pasti nyari market kan di mana-mana kan. Tek nyari market, entah itu ngiklan, entah itu apa macam-macam. Nah, kalau misalkan udah 100 juta orderan makin lama makin banyak, mau 500 juta, mau digedein sampai 500 juta sebulan, itu kira-kira bisa nggak seorang diri? Nggak bisa kan? Makanya fase startup bisnis yang kedua itu adalah fase yang namanya running. Running itu fokusnya adalah melakukan sistemasi. Jadi kalau starting ya, fase awal-awal kita melakukan starting itu adalah fase-fase yang sifatnya ilmu butuh tapi jangan terlalu banyak mikir. Hajar aja dulu. Hajarnya sambil kita apa namanya, nikmatin trial error. Makanya kalau fase-fase di awal-awal itu pasti banyak yang bilang, motivator misalnya yang bilang udah lakuin aja dulu, cobain dulu kayak gitu ya. Ya emang kayak gitu. Cuman kalau misalkan teman-teman makin lama makin gede, itu udah mulai perlu orang, udah mulai perlu mensistemasi. Nah, itu adalah fase yang namanya fase running. Fase running ini adalah fase mensistemasi sampai nanti jadi SOP, semoga nanti apa namanya bisa itu nanti didelegasikan. Itu seperti itu, fase running. Fase ketiga itu ada yang namanya fase growing. Growing itu ibaratnya gini, kalau misalkan teman-teman udah bagus nih sistemnya nih gitu ya, sistemnya sudah bagus, sudah rapi, kalau itu mau perbanyak cabang, memfranchise-kan atau apapun itu, nah itu adalah fase growing. Jadi menduplikasi SOP yang sudah rapih, kemudian dijual ke orang lain atau kerjasama sama orang lain dengan SOP yang sudah sedemikian rapi, itu bagus gitu. Nah, jadi kalau misalkan tadi nih, sekarang Teh Elin kira-kira lagi di fase mana kira-kira? Mungkin masih di awal ya. Masih di starting. Nah, iya, jadi tantangan masing-masing fase itu beda-beda, Teh. Jadi dengan kesibukan Teteh yang sekarang tadi lagi ini ya, belajar ya, ngajar ya. Dengan kesibukan yang seperti itu, silakan kira-kira dengan kesibukan yang seperti itu kira-kira
mau dibagaimanakan dulu, karena balik lagi tadi apa namanya, kita itu hidup kita kan pilihan ya, hidup itu adalah pilihan, tapi konsekuensi itu kita nggak bisa milih. Konsekuensi itu nggak bisa milih. Makanya kalau misalkan gimana caranya misalkan di fase starting ini kira-kira kita mau enjoy dengan berbagai macam kepadatan hidup yang ada, ya rumusnya tadi, life is choice but not with consequences. Pilihlah konsekuensi, pilihlah jalan hidup yang Teteh paling siap sama konsekuensinya yang mana. Yang mana itu Teteh udah benar-benar disiapin, ya. Nah, jadi kalau saran dari saya sih di situ buat enjoying-nya. Maka ngelihat nih, oh ini kira-kira saya mau coba deh latihan ngegas, ngeboost penjualan sampai misalkan kira-kira 50 juta sebulan gitu ya, omset 50 juta sebulan. Konsekuensinya berarti kira-kira ada apa, gini. Atau apa nih yang kira-kira bisa diutak-atik. Nah, itu kan ada berbagai macam opsi-opsi nanti ya. Misalkan kan nanti contoh kayak gini, misalkan mau produk Teteh kira-kira penjualan berapa? Harga produk berapa? Kalau boleh tahu. Mulai dari harga berapa maksudnya gitu? Ya. Rata-rata yang dijual? Mainan anak. Ya, berapa? Paling murah tuh dari harga 10.000 juga ada. Oh, dari 10.000. Rata-rata penjualan, transaksi penjualan berapa? Rata-rata penjualan di barangnya gitu. Bukan. Kan ini, transaksi kan ada banyak ya. Nah, dalam 1 bulan, rata-rata satu orang itu dia transaksinya berapa banyak? Kadang bisa sampai 10 kali gitu. 1 kali transaksi, ini contoh gini. Kita misalkan lihat McD aja ya. Pernah kan ke Alfamart atau misalnya itu ke Alfamart. Sering nggak ditawarin kayak gini? Udah beres mau jual terus bisa kayak gini. Mau sekalian tebus murahnya, Pak? Mau sekalian pulsanya, Pak? Atau misalkan mau sekalian sama es krimnya? Kok hilang? Sinyalnya kayaknya kelempar, keluar. Gimana dong? Dilanjutin nggak? Gak apa-apa, lanjutin aja. Nah, itu kan namanya yang kayak tadi tuh ngapain dia kayak gitu? Dia itu namanya memperbanyak volume memperbanyak omset dalam 1 kali transaksi. Kebayang? Misalkan gini, saya beli ayam McD doang 2, misalkan 50.000 kan? Ya. Nah, tapi saya misalkan bikin skrip. Saya bikin skrip, misalkan mau tambah upgrade minumnya, mau tambah upgrade es krimnya. Nah, misalkan tambah upgrade es krim kan ada tambahan 10.000 ya. Jadinya misalkan kayak gini, sebutlah orang-orang yang beli McD itu misalkan kayak saya. Ya, misalkan kayak saya. Jadi 1 hari ada misalkan 10 customer dengan rata-rata penjualan 50.000. Jadi 1 orang kayak saya rata-rata penjualan 50.000. Sampai sini kebayang ya? Nah, tapi kalau misalkan saya bikin skrip, mau sekalian sama es krimnya, berarti rata-rata transaksi yang tadinya 50.000 ditambah es krim 10.000, berarti rata-rata transaksi nambah 60.000 kan? Kita nggak nambah dulu kita nggak nambah dulu customer-nya, tapi yang kita tambah perbesar adalah rata-rata transaksinya. Omset kira-kira bakal nambah nggak? Kebayang maksud saya? Kebayang? Nah, jadi maksud saya kan ini adalah contoh bundling ya maksudnya ya. Nah, maksudnya balik lagi tadi. Nih, kalau misalkan mau nambahin omset, ternyata tidak hanya cukup sekedar jalannya tidak hanya sekedar nambah tidak hanya sekedar nambah customer misalkan kayak gitu. Nambah customer salah satu jalan, betul. Tapi bagaimana dengan customer yang sama, tapi misalnya melakukan proses upselling sehingga rata-rata penjualan nambah, omset saya nambah gitu kan? Nah, cuman bisa juga nggak di-combine strategi itu. Nah, jadi fase-fase starting itu adalah fase-fase yang bagusnya adalah tadi nyoba. Nah, dalam nyoba tadi ada kemungkinan balik lagi tadi kan, kemungkinan perlu fokus lebih. Ya.
atau mungkin ada kemungkinan apa macam-macam. Nah, kan ada konsekuensi-konsekuensi yang pasti itu akan terjadi berimpact dalam hidup kita ya. Nah, makanya cara enjoy untuk nge-growth-kan bisnis itu adalah ini strategi. Satu main strategi, analisa dulu plus minusnya kira-kira apa, terus habis dari situ lihat kira-kira mana yang saya paling siap sama konsekuensinya yang mana. Konsekuensinya kan tadi ya, ada konsekuensi berhasil, ada konsekuensi gagal. Tapi yang pasti dinikmatin semua prosesnya itu. Karena balik lagi tadi, kita ngobrol tadi, fokus kita bukan sama hasil, tapi fokus kita sama progres. Fokus sama progres, kita senang sama aktivitas yang kita lakukannya, dan kita fokus sama niat apa yang kita tajamkan. Begitu. Semoga tadi ya, kalau misalkan Teh Elin, misalkan rata-rata transaksi per customer-nya misalkan 10.000, mungkin nanti Teh Elin bisa mikir gimana ya cara naikin rata-rata transaksi jadi 30.000 misalkan kayak gitu. Nah kan itu jadi jauh lebih menyenangkan dan strateginya mengasihkan. Jadi kalau buat saya berbisnis itu ramenya di situ, main-main strategi, coret-coret dan itu buat saya sangat-sangat enjoy. Dan itu bisa jadi bahan belajar banget buat saya. Yang penting nikmati proses, fokus sama niat, insya Allah. Terima kasih. Sawang. Baik, ini waktunya sudah mau habis ya. Sebelum penutupan ya, sambil closing statement nanti dari Kang Canon dan Teh Fufu, closing statementnya pakai pertanyaan dari saya, boleh nggak? Gimana? Sekalian. Closing statement-nya nanti boleh. Dari pertanyaan saya. Apa yang harus dilakukan ketika badai datang ke bisnis kita? Kan pasti ada tuh ya. Oke, badai. Oke. Satu gini. Saya mau nanya dulu. Allah itu sesekali ngasih yang terbaik, kadang-kadang atau selalu? Selalu. Ya udah, kalau badai datang Allah izinkan berarti itu yang terbaik. Ya udah dinikmatin. Makasih dulu. Bersyukur. Makasih dulu. Ya Allah, makasih ya Engkau ngasih badai seperti ini. Jangan-jangan emang hamba butuh badai ini. Soalnya apa? Kalau misalkan hamba nggak dikasih badai ini, jangan-jangan hamba makin tinggi hati. Jangan-jangan itu loh. Jangan-jangan hamba makin nggak tahu diri. Ya, jangan-jangan itu. Makanya ada badai, ada apa, ada macam-macam. Iya, sambil sedih-sedihnya nggak apa-apa dinikmatin. Kan perasaan itu titipan Allah. Ya, sambil sedih, sambil bilang kayak tadi, sambil sedih, ya Allah, kayak gini bisa. Ya, it's okay, dinikmatin. Itu adalah bagian dari kehidupan yang, ya Allah, hamba nggak bakal protes sama sekali sama ini. Paling hamba cuma cari evaluasi aja nih, gitu ya. Apa yang menyebabkan engkau mengizinkan badai ini terjadi padaku? Nah, itu cari evaluasi kita. Gitu. Coba di Islam, istighfar itu memegang peranan penting nggak? Ya. Tandanya apa? Minta ampun pada Allah. Atau itu. Terus? Berserah. Terus? Mengakui bahwa Allah yang maha tinggi. Oke. Terus? Yang nggak kalah penting yang dari tadi belum disebut adalah betapa self evaluation itu penting banget. Ketika istighfar itu kita self evaluation kan, dan kita mengakui kita salah. Ini melakukan hal ini punya peranan penting banget di dalam agama kita. Itu menjadi proses bertumbuh yang luar biasa. Ya, apalagi tadi kalau kita sudah semakin kenal Allah, Allah itu zat yang senantiasa menzolimi hambanya kan? Tidak. Apa? Sehingga kalau badai ini terjadi, apakah itu Allah sedang bermaksud menzolimi kita? Bukan. Ya, makanya kalau misalnya lagi badai dalam bisnis datang, saya seringnya adalah self asking ke diri sendiri. Allah itu sesekali ngasih yang terbaik, kadang-kadang atau selalu? Itu aja. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini lagi langsung balik lagi ke track itu mah. Oh iya ya, Allah selalu ngasih yang terbaik gitu. Meskipun mungkin dalam badainya itu semua rasa jadi dirasakan ya. Okay. Sedih, kecewa, segala macam ya. Tapi insya Allah kalau kembali lagi
ke hati, ke niat ya kepada Allah. Insya Allah itu semua yang terbaik untuk kita jalani semuanya ya. Dan itu terbaik juga mungkin untuk bisnis yang sedang dijalani oleh teman-teman ya. Karena hari ini tema kita adalah entrepreneur mindset. Nah, sekarang sebelum ditutup, kita mau foto bersama dulu. Bagi teman-teman yang mau ikut foto bersama, silahkan untuk open cam-nya. Ditunggu berapa detik ya? 10 detik. Silahkan yang mau open cam. Dami, foto dulu nih. Sini, kita bentar. Daminya ini dulu. Foto dulu. Di mana nih daminya? Ini nggak bisa. Gimana? Muncul nggak Dami? Nah, Susah. Muncul. iya bentar. Susah ya. Harus deketan deh kayaknya. Ye. Nempel bikin. Nempel kena. Udah teman-teman. Ada lagi kah yang masih bersiap-siap ambil mukena? Udah ya? Oke, kita mulai ya. Foto. Jangan lupa senyum. 1, 2, 3. Lagi slide berikutnya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih kepada teman Sintiasa yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak juga buat Kang Canun dan Teh Fufu yang Masya Allah ya materinya membuat kita semua terbuka, tersadar gitu. Bagaimana caranya menjalani bisnis dan menghadapi rasa insecure yang mungkin dihadapi. Sehingga nantinya udah nggak insecure lagi, tapi udah fokus lagi, fokus sama niat dan tidak hanya pada hasil ya ternyata, tapi pada prosesnya bisa dinikmati dan bermanfaat. Berkah untuk semuanya dalam cara yang Allah ridhoi juga. Terima kasih teman-teman. Tadi yang mau pesan buku Insecure, tadi udah di-share ya, link wellness partnernya untuk pesan. Dan insya Allah sampai bertemu lagi di webinar berikutnya di Jumat depan. Insya Allah kita akan masuk ke tema berikutnya. Kalau hari ini tentang bisnis, minggu depan kita insecure di tempat kerja ya, workplace. Gimana teman-teman yang bekerja merasakan keinsecurean dan gimana caranya bisa keluar dari rasa insecure itu. Insya Allah sama Mbak Evi ya, insya Allah Jumat depan. Terima kasih. Terakhir kami sampaikan kepada teman Sintiasa semua, semoga bermanfaat, berkah untuk semuanya, semangat menjalankan bisnis yang sedang menjalani dan semangat juga buat yang sedang berencana untuk membangun bisnis. Semangat, hadapi segala badainya, dan insya Allah semoga berakhir dengan bahagia semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Jumat depan, insya Allah. Terima kasih Teh Fufu, Kang Canun. Masulna. Jazakumullah khair. Harus nempel. Harus nempel. Terima kasih buat Sinta, Kang Canun dan Teh Fufu.